berkali-kali lipat kali karena awal itu cuma 5 juta aja, Wak. Nah, ada kan setelah menemukan benua Amerika ini, Columbus ini pun segera menyebarluaskan kabar itu kepada dunia. Dan dengan cepat berita tentang penemuan si benua ini pun menggemparkan bangsa Eropa yang membuat raja-raja di sana ingin bersaing untuk menguasai itulah itu benua Amerika. Pada masa pimpinan Raja George III merasa belum puas gitu. Suatu hari dia memerintahkan rakyat Inggris untuk menjajah Kanada dan juga sebagian wilayah Amerika Utara yang sudah dikuasai oleh Prancis. Karena dia terima datang ambil itu Prancis tahu mau dijajah nggak terima. Wah, kalian jangan macam-macam. Ini wilayah kekuasaan aku ya Inggris ya. Jangan nggak usah aku jadi orang di sini. Aku kan punya wilayah sendiri. Kata si Prancis ini, Inggris nggak terima juga. Ya suka-suka kami lah. Kalau mau nggak terima udah perang aja kita. Ini siapa di antara kita yang menang itulah yang berhak menguasai daerah ini. Oke nggak masalah. Takut kami loh kata Prancis kayak gitu. Nah, adalah tuh kan akhirnya kedua bangsa ini pun betulan berperang sengit mereka selama beberapa tahun. Dan seiring bertambahnya waktu, peperangan itu pun nggak cuma terjadi antara Inggris sama Prancis saja, Wak, tapi dia mulai meluas-meluas nih hingga melibatkan beberapa negara wilayah lain, macam Rusia atau Jerman, Portugis sama Spanyol juga ikut-ikutan berperang. Dan negara-negara itu juga terpecah, Wak, jadi dua kubu yang berbeda, di mana pada saat itu Rusia atau Jerman mendukung Inggris, sementara Portugis dan Spanyol mendukung Prancis, jadi 2 lawan 3. Jadi mereka ini macam geng-gengan gitu loh, Wak, biar bisa mempertahankan wilayah masing-masing dan bahkan juga pengen meluaskan kekuasaan di wilayah itu. Ini 5 bangsa tadi tuh berperang pecah kongsi. Dah tuh kan akhirnya singkat cerita pertempuran itu pun berlangsung selama kurang lebih 7 tahun, Wak. Sampai akhirnya pada tahun 1736 Inggris pun berhasil melumpuhkan Prancis beserta kawan-kawannya sekutu-sekutunya itu. Dan berkat kemenangan itu maka secara otomatis wilayah kekuasaan Prancis pun resmi jatuh juga lah ke tangan pemerintah Inggris ya kan. Dan sejak saat itu mereka pun mulai berkuasa secara penuh di wilayah Amerika Utara. Dan sebagai tambahan informasi juga nih, Wak, ya, di abad ke-17 ini Amerika itu dihuni oleh orang-orang dari berbagai macam suku bangsa yang berkemudian lagi. Jadi ada orang India memang suku aslinya, ada orang Prancis, Spanyol, Portugis, Afrika, dan juga orang-orang Inggris sendiri. Mereka udah bercampur baur. Nah, masyarakat yang sudah bercampur baur ini, Wak, kemudian dikenal dengan komunitas yang kemudian dikenal dengan sebutan rakyat Amerika ya. Jadi mulai dari sini kita sebut aja lah mereka-mereka yang sudah bercampur baur ini jadi sebagai rakyat Amerika. Oke, nah tuh setelah menguasai Amerika, pemerintah Inggris di bawah kendalinya Raja George III tadi tentunya mengalami masalah finansial akibat perang 7 tahun tadi ya kan. Nah, untuk mengembalikan ekonomi negaranya yang sudah hancur ini, Raja George III ini pun lalu melancarkan berbagai strategi untuk bisa mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Uang negara itu udah habis. Dan salah satu cara yang dia lakukan adalah memberlakukan kebijakan pajak yang sangat-sangat merugikan rakyat Amerika, termasuk orang-orang Inggris sendiri juga dibebankan pajak tinggi. Nah, nggak tahan dengan kebijakan itu, akhirnya pada tahun 1773 rakyat Amerika ini pemberontakan yang dikenal dengan sebutan nilai pernikahan mereka. Dasar penjajah, balik kalian sana ke Inggris, gak usah kalian ikut campur urusan kami di sini kan warga Bastard kayak gitu. Nah, nggak terima dengan ejekan yang sama dilempar-lempar bola salju itu, akhirnya salah satu tentara bernama Montgomery kepancing emosi bahwa todong sama kalian jangan macam-macam dari tadi ku jangan kalian yang enggak kalian masih juga kalian mengejek kami mau lempar kami ke tembak lo nanti si Pak Montgomery ini. Nah, dengan ancaman itu warga Bastard nggak takut, Wak, justru balik ditantangnya lagi udah tembak kami nggak takut kami ya. Jadi gitu sih. Nah, akhirnya dengan emosi yang sudah memuncak, Wak, Montgomery ini pun akhirnya melepaskan tembakan ke arah kerumunan itu hingga menewaskan satu korban. Ada satu orang Bastard tewas ditembak sama si Montgomery ini. Nah, karena sudah ada satu korban yang berjatuhan, Wak, situasi di sana pun berubah ricuh lah. Sampai-sampai warga Bastard yang tinggal di area sekitar King Street itu juga ikut terlibat dalam pemberontakan itu. Nggak tahu apa-apa juga mau nggak mau juga terlibat gitu kan. Mereka lalu balik lagi melempari tentara Inggris itu yang lagi-lagi pun dibalas lagi dengan tembakan pistol sama tentara. Nah, bentrokan ini pun terjadi cukup sengit, Wak, sampai pertamanya tewas 1 jadi tewas 5 pihak warga Bastard. Di titik ini warga Bastard pun segera langsung menghentikan pemberontakan itu karena mereka khawatir nih jumlah korban yang berjatuhan bakal menambah lagi, bakal banyak lagi. Udah balik aja kita dulu, gak apa lagi protes kita nggak didengar, tapi setidaknya jangan sampai ada korban jiwa lagi kata mereka. Dan akhirnya disitulah warga Bastard pun segera langsung menarik mundur kelompoknya dan terpaksa membayar pajak teks seperti yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Inggris. Nah, lagi mereka protes ditembak, ya kan kita bayar aja lah sen lah, jangan lah mereka. Nah, dah tuh akhirnya rakyat Amerika ini pun terpaksa membayar pajak teh itu selama beberapa tahun sampai tibalah masa di mana mereka berpikiran sebuah ide.
untuk menyelundupkan teh yang sedang dijual oleh Serikat Dagang VOC milik Belanda. Jadi mereka pun dapatnya dari Belanda, Wak. Mereka pikir kayak ini, daripada Wak harus bayar pajak teh yang mahal kali ini, mending kita selundupin aja teh dari Belanda yang datang nih. Yang jelas-jelas tehnya juga harganya lebih murah. Nah dari situlah akhirnya rakyat Amerika ini pun Wak kompak, mereka betulan menunjukkan itu. Di tahun 1771 mereka pun mulai menyelundup berjuta-juta ton teh dari Belanda tanpa diketahui sama pemerintah Inggris. Jangan sampai ketahuan pemerintah Inggris. Biar mereka mau minum teh itu. Nah karena nggak ketahuan, mereka pun lanjut lagi tuh menyelundupkan teh dari Belanda ini selama bertahun-tahun lamanya nggak ketahuan. Tapi ini seiring berjalannya waktu, aksi penyelundupan mereka ini yang mereka tutup-tutupi selama ini terjauh dan tentunya pemerintah Inggris nggak terima lah, langsung lah di ultimatum lah itu Belanda untuk berhenti mengirim tehnya. Belanda, nggak usah mau kirim-kirim teh lagi di sini ya, persediaan teh kami banyak di sini, berhenti kok. Dan selain melarang Belanda ini mengirim teh, pemerintah Inggris juga memperlakukan lagi sebuah peraturan baru di mana rakyat Amerika ini wajib membeli teh yang dijual oleh East India Company atau EIC yang merupakan perusahaan dagang punya Inggris. Kalian mau beli teh, beli di EIC. Dan peraturan ini pun tertuang dalam kebijakan yang dikenal dengan nama Tea Act atau Undang-Undang terkait komunitas teh. Dengar adanya aturan itu, rakyat Amerika pada nggak terima lagi. Enak aja kalian, kami nggak mau beli teh dari kalian. Udahlah harga teh itu makin mahal, karena kami wajib beli teh dari kalian pula. Dan selain menolak aturan itu, rakyat Amerika yang kala itu sudah dipimpin oleh kelompok revolusioner bernama Sons of Liberty mulai berani untuk melakukan aksi perlawanan secara perang-perangan. Jadi udah nggak diam-diam lagi, kayak udah mulai berontak kali lah mereka. Nah, dibantu sama Sons of Liberty ini. Nah jadi nih ya, setelah kebijakan pajak pada teh yang diberlakukan, ada memang sekelompok orang yang tergabung dalam kelompok revolusioner bernama tadi The Sons of Liberty. Nah kelompok ini berani tuh menyerbu rumah-rumah pejabat Inggris untuk melakukan intimidasi, menekan mereka. Di sana mereka mengancam para pejabat supaya mereka mau menghapuskan kebijakan pajak terkait teh itu. Tapi rupanya ancaman itu tidak membuat si pejabat-pejabat ini takut. Wah, tantang ya balik sama mereka karena peraturan terkait pajak teh tidak kunjung juga dihapuskan seperti apa yang diharapkan sama rakyat Amerika. Udah lagi dalam membuat mereka ini nggak mau ngapus lah. Akhirnya nggak nyerah sampai di situ. Pada tanggal 16 Desember tahun 1773 pagi, tokoh-tokoh dari The Sons of Liberty ini dengar sebuah kabar kalau nanti sore bakal datang ratusan peti teh milik Inggris di pelabuhan kota Boston. Dapat kabar kayak itu. Nah di situ mereka langsung kepikiran untuk melakukan aksi perlawanan yang lebih ekstrim lagi. Yaitu apa? Membuang semua teh yang dikirim sama Inggris ini supaya mereka rugi. Itu ide mereka. Karena kira tanpa menunggu waktu yang lama, para tokoh revolusi ini pun segera langsung bersiap melancarkan aksinya. Mau dibuangnya teh yang datang. Dan supaya mereka bisa masuk ke pelabuhan yang dijaga sangat ketat oleh tentara Inggris ini, mereka lalu berinisiatif untuk memakai baju khas suku India, menyambar mereka. Dan setelah semua rencana itu dipersiapkan secara matang, mereka pun segera langsung lagi bertugas menyerbu pelabuhan Boston. Naik kapal IC dari Inggris dan langsung membuang betulan 343 peti yang berisi teh. Dibuang sama mereka ke laut semua. Dan aksi nekat dari mereka ini dikabarkan membuat Inggris mengalami kerugian finansial yang sangat fantastis, kurang lebih 2,5 miliar rupiah. Dibuang teh sama mereka nggak bisa pakai lagi. Di sisi lain pemerintah Inggris sama dengar kabar pembuangan ratusan peti teh ini langsung gerak cepat marah mereka kan. Ditangkapnya lah itu tokoh-tokoh Amerika yang diduga sebagai provokator. Dan selain menangkap provokator tadi, pemerintah Inggris juga langsung mengeluarkan kebijakan baru di mana mereka memaksa rakyat Amerika untuk membayar kerugian tadi itu dari waktu ditambah ganti rumah semua harus bayar ganti juga. Itu udah cukup sampai di situ aja lah. Pemerintah Inggris juga memerintahkan tentara-tentaranya untuk mengawasi rumah-rumah rakyat Amerika dengan lebih ketat lagi. Hal ini dilakukan oleh mereka supaya mereka bisa bertahan. Kenapa tidak rakyat Amerika kembali menyerang juga karena melakukan aksi nekat lagi. Dan pemerintah
inilah yang secara tidak langsung memantik semangat lagi dari rakyat Amerika lainnya yang memang udah mulai muak lagi kebijakan Amerika. Padahal George Washington ini sudah ada tahun setelah itu digelar tepatnya pada tanggal 17 April tahun 1775, rakyat Amerika di bawah pimpinan si George Washington ini pun langsung berperang secara besar-besaran melawan pasukan Inggris di Kota Lexington. Perang ini dikenal sebagai perang revolusi. Dan setelah perang revolusi tersebut, rakyat Amerika pun akhirnya berhasil mengalahkan pasukan Inggris. Lalu pada tanggal 4 Juli tahun 1776, mereka pun segera menyatakan diri sebagai negara yang tapi meskipun sudah resmi merdeka, itu mereka mundur juga warga Amerika. Mereka ini sampai belum bisa move on gitu loh, dan terus juga berupaya untuk menguasai kembali wilayah-wilayah di Amerika walaupun mereka udah kalah kan. Nah di sisi lain Amerika juga nggak terima ya, balik ke Inggris. Ada lagi cerita mau masuk sini lagi. Nah, orang udah jelas-jelas kami menang kok, bisa-bisa aja kalian datang lagi balik. Tapi gara-gara Inggris licin kali, wah dia sulit diusir dia. Akhirnya Amerika dan Inggris ini balik berperang lagi untuk sekian kali. Dan peperangan kali ini pun berlangsung panjang kali, waktu sekitar 8 tahun. Pertama 10 bulan dan menang, balik ke perang kedua 8 tahun. Sampai akhirnya pada suatu hari Amerika lagi kembali mengalahkan Inggris untuk kedua kalinya. Nah karena Inggris ini memang sudah kalah telak pada tanggal 3 September tahun 1780. Ngurusin ngepin tulisannya tuh atau ngepin foto gitu kan, kirim ke customernya, jepret-jepret di atas gunung segala macam. Ya bagi-bagi tugas lantas, cuannya bagi-bagi. Pokoknya katanya untuk mencapai puncak gunung api purba ini hanya perlu waktu 1 sampai 1,5 jam doang. Sebentar bukan berarti kita kalau jalannya santai sambil foto-foto jasip segala macam di atas paling 2 jam kelar, nggak sampai harus nginep-nginep gitu enggak. Makanya tepat banget nih memang gunungnya tuh buat dusty pine sebenarnya. Ya udah pada hari haknya mereka ini kesana kan, dimana jalan menuju gunung itu mah bagus katanya gengs, karena mungkin masih jalan masuk ke dalam lokasi ekowisata. Jadi di sekitaran sana juga banyak tempat penginapannya. Semakin naik tuh terlihat ada beberapa papan petunjuk, karena di Gunung Purba itu memang ada banyak gunung-gunung lainnya juga. Ada Gunung Bucu, Gunung Nagari, Gunung Lencong, Gunung Kelir, sama gunung puncak gunung gede. Gimana sih puncak gunung gede? Yang pokoknya puncak dari gunung api purba ini disebutnya tadi tuh puncak gunung gede gitu lah ya, yang memang menjadi tujuannya si Kiki. Nah mereka terus jalan kan ancak pokoknya sampai melewati kayak ada gua gitu, lagi-lagi rame orangnya guys. Maksudnya di sana kan kayak kawasan objek wisata, jadi bukan yang sepi gitu-gitu enggak. Ya walaupun jalannya bisa dikatakan proper, cuma memang cukup nanjak ya, curam gitu yang bikin ngos-ngosan lah. Udah nih cerita aja lah, mereka akhirnya sampai tuh ke puncak, karena memang tadi tuh jalurnya bisa dibilang aman buat pendaki pemula tuh cakep. Rata-rata orang juga cepet gitu sehari doang kan, 1 jam aja nyampe puncak, balik lagi gitu ya 2 jam. Tapi perkara Kiki ini tuh mau jasir foto-foto jadi dia lama nih di puncaknya. Ya udah sampai sana mereka langsung ngurusin jastipan. Pokoknya waktu itu ada sekitar 30 jastipan guys. Itu mah dikit, biasanya kalau lagi rame katanya 80 sampai 100-an. Banyak ya ternyata orang yang malas ya. Biasanya justifinya itu juga beragam, tergantung lu mau foto doang atau mau foto ada video atau mau video doang tuh beda-beda harga lah. Dan lokasi gunungnya mau dituju juga menentukan price list harganya juga beda-beda, makin sulit gunungnya kenapa. Tapi ya udah pokoknya setelah di atas nih udah jepret foto, bikin video ala-ala segala macam kurang lebih sejam, pasang sama seorang perempuan yang kelihatan kayak capek banget gitu sendirian, duduk doang gitu saya gengs. Mukanya pucet banget, kelihatan kayak puasa datang gitu bajunya ya, macam kayak orang habis tenggelam. Namun salah satu hal yang Kiki notice nih, kok mukanya kayak familiar ya. Sampai si Kiki bisik-bisik keluar sama ke Ulfa, itu cewek kok kayak aku pernah kenal ya, kayak pernah lihat gimana ya. Si Ulfa nih bilang dengan ada ketakutan ya, udah jalan terus aja, udah kita pulang yuk sebelum sore yuk. Nah semakin mereka turun nih, kayak pas-pasan kan, si cewek itu kayak senyum aja gitu kan ke Kiki. Dan pas senyum, si Kiki baru ingat, Mbak Nadia bukannya? Tanya si Kiki. Dan perempuan itu kayak kaget, iya katanya gitu. Jadi gengs, Nadia ini adalah salah satu foto yang ada di justipannya tadi tuh, dimana pacarnya si Nadia ini tuh Justin pakai fotonya Nadia. Jadi kayak dikasih fotonya itu kan, terus di print, dijepret dah di atas gunung, ini cepet sambil ada tulisannya juga tuh di fotonya I love you Nadia gitu loh, yang macam foto-foto polaroid gitu, ngerti kan. Nah foto yang dikasih sama pacarnya Nadia itu memang si Nadianya tuh lagi senyum. Makanya pas tadi Kiki senyum melihat si Nadia nih kok kayak kenal, pas dideketin, oh iya nih tadi foto yang di justipannya. Namun Kiki nggak langsung bilang mengenai justipan yang dia lakukan karena kode etik. Maksudnya gini, nggak semua customer kan yang mau ketahuan kalau foto atau video yang mereka order itu adalah justipan. Kadang ada aja nih orang-orang yang mau
sosokan dari ceritanya. Kalau dia sendiri tuh yang manjat gunung, ya dia bisa tipu-tipu ke pacar dari kata effort begitu, ngerti kan ya? Ya Kiki kan nggak tahu Nadia ini tahu nggak pacarnya lagi jatuh ke dia. Jadi waktu itu si Kiki juga sangat bingung jelasin ke Nadia kenapa tadi gua mau kenal Nadia ya berarti kenal. Ya akhirnya si Kiki ini asal aja bilangnya kalau katanya dia nge-follow sosial medianya si Nadia fans yang kebetulan memang si Nadia ini cukup aktif. Tapi Sultan langsung bilang enggak, kita naik bertiga juga harus turun bertiga. Ya udah singkat cerita akhirnya mereka tiba di puncak nyampe. Di situ Nadia nangis sampai sujud tuh sampai tuh. Habis itu dia bunga ngomong itu kan ngeliatin pemandangan dari di atas sana bagus memang. Cuma si Ulfa di situ langsung bisik-bisik ke Bulan sama ke Kiki. Udah yuk turun yuk, udah kesorean nih. Pokoknya ngajakin buru-buru terus. Sampai Bulan kayak ya udah tar dulu lah itu biar nggak Nadia bos kalau kita baru sampai. Sementara Nadia masih di situ tuh bengong gitu kan sambil ngeliatin pemandangan diem aja. Nah di situ si Ulfa cerita nih sambil masih bisik-bisik. Dia ini kan bertugas sebagai admin tuh yang balas-balas kita bareng dulu. Maksudnya tadi cuma basa-basi, dikira Nadia mau lebih lama di puncak karena mereka baru sebentar di situ, baru sekitar 10 menitan. Kiki nyesel juga ngapain gue nawarin barang turun ya. Mending tadi langsung turun aja kabur. Tapi pas Kiki perhatiin lagi, enggak kok Nadia ini bukan hantu beneran orang kok. Cuma emang masih pucat tuh kulitnya tuh. Yang penting kan di puncak udaranya dingin, bajunya basah pula kan. Tadi aja pas Kiki manggil terus megang di puncak gitu, terasa tuh bajunya basah banget. Nah kata Kiki dia, mbak mau ganti nggak? Itu bajunya takutnya basah jadi sakit loh mbak. Nah dia bilang, oh bawa kok, tapi turun aja sekalian kita cari tempat ganti di bawah. Ya udah akhirnya mereka turun bareng-bareng. Dan Kiki langsung bisik-bisik ke Bulan sama Ulfa kayak, Manco itu Nadia orang kok, bilang pokoknya kalau si Kiki gak jelas gitu kan. Iya kenapa? Maafin mas, kalau kita udah selesai bikin dokumentasi pakai fotonya Mbak Nadia. Tapi maafin mas, Mbak Nadia itu masih hidup kan, masih ada kan. Ya mungkin dengan segitu sih Mbak juga bingung ya. Kayak, kenapa emangnya Mbak Nadia begitu? Oh Mbak mas nggak apa-apa mau kasihin aja. Soalnya sebelumnya katanya ini permintaan terakhir udah nggak sempet lagi bla gitu kan. Akhirnya dijawab sama Bagas, oh itu maksudnya Nadia ini katanya lagi sakit keras. Dan waktu itu mereka memang pernah mendaki gunung Api Purba. Kan mau kelihatan lagi gunung tapi malah buru orang lain dan gunung. Nah hatinya si Kiki denger begitu kan kayak ya termasuk mantan itu yang aneh berarti. Cuma si Kiki masih diem nih lagi-lagi kode itu cenah. Dan Nadia juga disitu akhirnya cerita kalau tujuannya dia mah nggak bisa kayaknya pakai Justin karena dia mau lihat sendiri bener-bener sampai ke puncak gunung yang waktu itu nggak sempet dia lihat. Aku tuh kesini waktu itu mau pre-wedding katanya. Habisnya ngeliat foto-foto orang pada pre-wedding di puncak gunung tuh kayak bagus-bagus gitu kerennya waktu itu. Saya udah sampai sini di tengah jalan aku malah pingsan. Pokoknya sama deh ceritanya Nadia sama ceritanya Bagas memang match. Nadia bilang lagi kan ini baju yang gue pakai sekarang ya putih-putih itu tuh sebenarnya baju pre-wedding yang harusnya dipakai waktu itu. Tadinya aku mau foto-foto pakai baju ini kan di atas sana tapi aku ragu-ragu. Jadi ternyata tadinya di atas sana nyatanya langsung setengah kita minum enak banget. Kata gua mah ya kalian harus cobain walaupun sekali seumur hidup nih. Pasti ketagihan langsung. Kalian belinya langsung yang bandingnya box kayak gini aja. Biar semua rasa langsung bisa dicobain. Atau mau kasih orang juga pantas mau cakep begini. Gak heran kalau ini tuh soal terus gara-gara viral. Jadi mumpung lagi di stok, kata gua mah digerusipin langsung check out ya. Link ada di deskripsi di bawah. Ya majikan, jadi teman cerita kali ini tuh dikirim dari teman kita namanya Risma. Yang mana Risma ini tuh anak kedua dari 4 bersaudara. Kakaknya laki-laki itu bernama Imam. Lalu kedua ya si Risma. Adiknya nomor 3 Santi dan adiknya nomor 4 masih kecil ya bisa dibilang nih namanya Nino. Nah Risma sebagai anak kedua itu katanya sering apa ya di skip sama orang tuanya. Jadi dari kecil memang dia tidak merasa terlalu mendapatkan perhatian atau kasih sayang yang full. Karena mungkin jarak antara Risma sama Santi itu hanya 3 tahun. Jadi perhatian saat Risma lahir itu langsung beralih ke Santi terus ya ke adiknya Nino tuh yang paling kecil. Namun meskipun begitu, Risma ini kok tahu-tahu seakan-akan dituntut untuk kuat dan tidak boleh mengeluh dalam membantu perekonomian keluarga. Ya jadi di sini dikatakan memang Risma sangat mengerti dan mengalami sendiri apa yang namanya sandwich generation. Seperti teman kita yang belum lama nih ya, tapi orang tua Risma waktu itu ya dua-duanya sih masih ada. Namun ayahnya sebagai pencari nafkah utama nih sakit keras sampai tidak bisa beraktivitas normal karena jantung sampai udah pasang ring gitulah kena sakit jantung. Sedangkan ibu mereka memang dari awal itu merupakan ibu rumah tangga. Ya pokoknya cerita Risma ini tuh terjadi sewaktu dia udah lulus kuliah dan udah kerja juga sebagai fresh graduate. FYI aja, sebenarnya waktu ayahnya masih kerja ya dibilangnya masih jaya gitu. Keluarganya kan berkecukupan. Maksudnya ya kakak sama si Risma ini tuh bisa kuliah gitu kan sampai lulus. Namun ya itu semenjak ayahnya sakit, tentunya keadaan ekonomi keluarga cukup goyah karena tabungan pendidikan yang harusnya digunakan untuk Santi sama Nino nanti
operasi itu terpakai guys. Ya gimana, bisa ayah ini harus beberapa kali dioperasi, dan sekali operasi katanya mahal banget kan, bisa sampai ratusan juta. Makanya dari situ Risma ini seperti digantungkan harapan untuk bisa membantu keluarganya setidaknya buat biaya adiknya itu sampai kuliah. Karena waktu itu sampai juga masih kuliah semester 2. Kalau Nino itu masih SD, untungnya SD-nya yang gratis lah untuk biaya ini itu. Kursinya nanti mungkin pas mau masuk SMP, tapi masih lama. Jadi waktu itu ada pergolakan batin antara dari kemarahannya Risma sendiri ya di dalam hati. Maksudnya dari awal ya tadi itu dia kan merasa dirinya itu adalah anak yang paling kurang diperhatikan dan paling kurang dapat kasih sayang. Soalnya di skip terus anak kedua, tidak pernah ada perhatian khusus ke dia. Selalu semuanya itu antara kakaknya yang pertama atau Santi, atau ya kalau Santi sama Rio jaraknya jauh ya, jadi Santi ini banyak mendapatkan perhatian, gak kayak si Risma. Ya anyway nih, makanya Risma merasa kok setelah dewasa dan dia punya uang sendiri, yang niat atau impiannya tuh mau bisa mandiri gitu loh. Toh dari dulu kan dia merasa selalu melakukan sendiri, apa-apa sendiri, gak pernah diperhatiin. Tapi kok tau-tau dia harus membiayai kuliahnya Santi. Kenapa gak kakak pertamanya aja tuh si imam? Ya sesuai namanya kan harusnya diharapkan menjadi imam keluarga atau pemimpin gitu, yang dibebani oleh keadaan keluarga ini. Ditambahnya laki-laki anak pertama, kenapa harus Risma? Ternyata alasannya kala itu imam katanya sedang menabung untuk menikah dengan kekasihnya, udah dia pacari 4 tahun. Ya cuma alasan tersebut beberapa ya terdengar gak adil aja buat si Risma. Ya istilahnya berarti kan kakaknya imam ini tuh ingin mengurusi hidupnya sendiri kan. Lah emangnya Risma gak punya mau kehidupan sendiri juga, gak punya keinginan sendiri juga, mentang-mentang kok bisa gitu si developer datang, tapi si imam-imamnya ini lagi gak ada di rumah lagi perkara maraton. Kemarin-kemarin kan gak ada di rumah lagi, jogging buat persiapan maraton. Nah ya habis 2 minggu kemudian si developer datang lagi itu ya si imam-imamnya lagi maratonnya. Ya kan sebor Risma ya, lebih bener-bener ibu sampai itu sama. Nah karakter ibu sendiri itu memang tidak pernah marah dan setiap lembut gitu mas. Ibu pergi beda sama ayah, kalau marah yang bisa meledak-ledak lah, makanya ada jantungan. Jadi waktu itu ibu kalau bilangin Mbak Imam cuma kayak, bang tadi ada yang datang lagi tuh lagi utang, memangnya abang belum bisa bayar. Dan Mbak Imam selalu kayak, yaudah bu nanti juga Imam bayar, aku gajian dulu lah. Itu emang lebih aja deh kolesterol, udah gak usah ditangkepin, kalau datang lagi udah gak usah buka pintu, repot banget. Menggampangkan masalah banget gitu guys. Sedangkan ayah nih udah mau marah sebenarnya waktu itu, tapi tau-tau dia merasa jantungnya sakit lagi, jadi gak jadi. Ya Risma sebenarnya udah sempat tanya, bukannya obat-obat aja udah dibawa sama asuransi ya tiap kali misalkan mau berobat ke rumah sakit? Ya ibunya bilang enggak, ini obatnya ada obat tambahan. Jadi ya Risma kasih tuh uangnya dari uang tabungannya sendiri waktu itu, soalnya dia belum buat ngawangin, apalagi tabungan cuma seberapa. Risma sampai bingung, kayak mau nangis tapi bingung tapi kesel. Dia mikir apa waktu itu dia ego. Imam masuk ke kamar Risma malam-malam deh, sampai Risma kan kaget gitu ya, soalnya terlihatnya bukannya Bang Imam kayak orang lain. Di situ Bang Imam bilang katanya mau pinjam uang 25 juta. Ya Risma kan bingung kan, tahu-tahu masuk kamar pinjam uang 25 juta. Udah lah nggak usah lebay lah, kayak batu banget dibilangin. Sampai ada satu waktu nih Bang Imam lagi pergi dinner pulang, tapi bukannya sedih gitu ya karena kehilangan sebaiknya buat DP rumah aja. Ibu sama ayah lagi tidur, orang malam-malam kejadiannya. Risma sama Santi langsung merinding kan. Si Santi juga sampai langsung gak berani tidur sendiri. Dan pertama kalinya ya dalam bertahun-tahun mereka ini udah serumah nih, Santi minta tidur bareng sama Risma, padahal kan mereka gak akrab maksudnya. Karena tadi suaranya jelas banget mereka dengar. Nah besoknya pas bilang ke ibu, ibunya gak percaya. Risma tapi sengaja gak bilang ke Bang Imam ya, karena ya percuma. Yang dulu aja dia masa bodoh, tapi akhirnya si ibu nih sempat denger juga. Jadi waktu ibunya lagi masak di dapur tuh, dia denger ada suara nyanyi dari dalam kamar ayah. Pas dicek si ayah lagi main handphone, sampai si ibu nanya, kamu lagi? Hasil tapi mereka berdua nih balik lagi ke rumah cina. Dan selama mereka di rumah, sering banget ada orang yang datang buat nyari merah kali ini. Karena kan kasus utang piutang ini bisa dibilang udah selesai karena jual apartemen tuh. Tapi yang kasusnya merah nih belum. Nominalnya lebih gede soalnya, apa 500 jutaan. Dan Bang Imam ini sebenarnya udah nyekengin jual mobilnya tuh, tapi belum laku-laku. Itu pun kalau laku kayaknya juga nggak nutup dah. Penyanyi dan Bang Jawa sepertinya tahun-tahun sebelumnya udah lama pada dengar-dengar tuh. Ada yang bisa, dia sama seperti yang terakhir lagi di Mas, suaranya tidak satu hari itu juga dengar langsung akan Risma kali dua malah dia ngomongnya kayak kakak ini nggak ada suara itu lagi kata si Santi. Ya Risma pas dengar bilang ini kan gak usah kan takut ada apa-apa sama ibu mereka. Ya mereka langsung ngecek tuh sama ibu, pas dibuka ibunya lagi tidur dan suara itu hilang. Ya berbeda kayak kemarin. Besoknya Risma langsung cerita kata Tina, maksudnya ini tuh aneh banget loh bang. Yang dengar gak cuma aku doang nih, Santi juga dengar. Tapi seperti biasa emang mungkin apa dulu udah
laptop kerja aja nggak dengerin. Sorenya pas baru pulang kerja si Risma langsung dapet kabar dari kantin kalau katanya tadi siang nih pas ibu di dalam kamar mandi nanti dengar suara itu lagi. Tapi pas dia nanya ke kamera kayak kamera bener nggak tuh ada suara nyanyi di dalam kamar mandi tuh padahal kan ibu di dalam. Si Mera bilang nah ini ada suara apa-apaan. Padahal kan disebut nanya juga tuh tadi si Nino dan Nino kayak ngamuk-ngamuk kan ngerasuknya. Cuma si Nino kayaknya nggak ngerti kalau itu suara gaib gitu istilahnya. Risma langsung ceritakan apa yang tadi disampaikan sama tante ke ibu. Tapi si ibu kayak nggak ada yang nyanyi kok. Cuma tante kan juga sampai sumpah-sumpah ya. Dan Risma juga percaya sama tante karena dia pun sempat dengar. Risma mikir nih semenjak ada suara-suara itu selalu dibarengi sama hal yang gak mengenakan soalnya. Waktu itu pertama kali itu dengar suaranya dari dalam kamar mandi ada si Mera tahu-tahu keguguran. Setelah itu ayahnya dan kali ini ibunya. Risma nggak mau dong kalau ada apa-apa sama ibunya. Khawatir banget dia. Tapi ibunya sendiri yang istilahnya lagi dikhawatirin kayak bingung. Terus ibu harus ngapain? Nah kebetulan kayak Ustaz ya, Ustaz dia lagi gitu kayak mau ngomong kan kayak enak. Dia cuma bilang ke Bang Imam buat keluar sebentar kita ngobrol. Dan si Ustaz ngobrol kedua sama Bang Imam sama si Mera. Gak lama terdengar si Bang Imam kayak marah-marah jadi ribut tuh keluar. Dari Risma sama ibu sama yang marah keluar sampai kenapa nih? Tapi si Bang Imam langsung pergi itu sama si Mera naik mobil marah-marah. Jadi langsung ke Ustaz kan. Kayak bener kan Ustaz? Mereka seperti itu. Ya Ustaz akhirnya bilang iya. Tapi ibu di situ masih gak percaya. Jadi Nayel mungkin ya anaknya sendiri anak kesayangan. Akhirnya Ustaz nawarin buat merupiah tuh malam itu juga. Ya udah ibu di rupiah dan teriak-teriak yang satu sakit mau sampai sembuh luar biasa tetangga-tetangga yang mana nanti kalau meninggal uang asuransinya ini bisa cair ke atas nama Bang Imam. Nah kenapa yang dipilih ibu nggak tahu-tahu misalkan Risma Sinta Tonino karena kalau Risma Sinta Tonino malah mencurigakan kenapa tahu-tahu mereka diasuransi sama Mas Imam gitu loh terus nanti uang asuransinya cair ke dia pasti salah satu dari adiknya kan